Betapa berat perjuangan para pahlawan kita untuk menempuh Indonesia merdeka. Betapa berat para pejuang kita mempertahankan negara Indonesia setelah merdeka. Maka seharusnya lah kita pupuk terus, kita siram terus rasa nasionalisme yang ada di hati kita agar menjadi bangsa Indonesia yang maju dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial pada masa kemerdekaan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Storybox Audio. Materi yang pertama yaitu tentang perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Kemudian perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan dan perkembangan sosial Indonesia pada masa kemerdekaan. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan diawali dengan materi tentang Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat yang berdiri tanggal 27 Desember 1949 dengan UUD sementara sebagai konstitusinya. Republik Indonesia Serikat meliputi negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Negara yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, dan Jawa Tengah. Daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Pemerintah Republik Indonesia Serikat dipegang oleh Presiden dan Perdana Menteri. Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Desember 1949. Tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia. Piagam itu menyatakan bahwa kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. Republik Indonesia Serikat bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya.
Gangguan keamanan. Gangguan keamanan yang pertama yaitu pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun tahun 1948. Tujuan pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang di Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto yang pada saat itu merupakan Panglima Divisi Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono pada saat itu sebagai Panglima Divisi di wilayah Jawa Timur. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun ini terjadi tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Selanjutnya pemberontakan DI-TII yang ada di Jawa Barat. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Beber. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo ditangkap. Di Sulawesi Selatan, pemberontakan DI-TII dipimpin oleh Kahar Mujakar. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Mujakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan. Akan tetapi, bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI. Pemberontakan DI-TII di Aceh dipimpin oleh Daud Bere yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan di Aceh dengan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut maka berhasil dicapai penyelesaian damai. Pemberontakan DI-TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada saat itu. Masalah-masalah tersebut antara lain yaitu pertama, permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali pada saat itu. Pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya.
Selanjutnya, blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai bulan November 1945. Ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Beruk yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan di Aceh dengan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh, dan melalui musyawarah tersebut maka berhasil dicapai penyelesaian damai. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada saat itu. Masalah-masalah tersebut antara lain yaitu pertama, permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali pada saat itu. Pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai bulan November 1945. Belanda menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Maka pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain pertama, melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini akan dibayar kembali selama dalam kurun waktu kurang lebih 40 tahun. Yang kedua, melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras sebesar 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Ketiga, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau BTC, suatu badan perdagangan semi pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta
negara Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak negara Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-bagi kelas-kelas masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai bidang. Kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menjabat ini hanya selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian jabatan PP dan K dijabat oleh Mr. TSG Mulia yang hanya menjabat 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Muhammad Syafi'i. Kemudian digantikan lagi oleh Mr. Suwandi. Pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan menengah atas, pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949 tercatat 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Surakarta, dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada. Di bidang kebudayaan, dengan banyak munculnya lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Kornea Simajuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagi Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.